Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup D2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita berbicara mengenai perjuangan diri kita kepada Allah, tentunya dalam rangka bertauhid kepada Allah, maka dibutuhkanlah ketentuan-ketentuan hakikat yang sangat wajib dijalankan. Ketentuan hakikat ini adalah mutlak, karena yang bersifat hakikat adalah bersifat bertujuan, yang bersifat kepada Allah itu sendiri. Dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, tentulah kita harus memahami rukun-rukun yang akan menjadi perjuangan, persyaratan yang harus dilengkapi. Berbicara kita mengenai sebuah ilmu kepada Allah, bukanlah pengetahuan sebuah sejarah, tetapi menjadi kodrat ilmu adalah tujuan utama kodrat, iradat, dan ilmu. Kodrat adalah wujud awal mula jadi, tidak terlihat dan tidak ada terlihat, cuma dia ada pada waktunya. Iradat adalah suatu yang dikehendaki menjadi sebuah umat, dan ilmu adalah penampakan daripada umat itu tersebut dengan yang terlihat dan yang menjadikan. Penampakan inilah yang disebut dengan ilmu. Ilmu itu singkatan daripada al-ilmun, yaitu alam hakikat. Inilah yang dikatakan wujud tersuratnya atau zahirnya bernama jasad. Untuk memperlihatkan dan memperjalankan dari tidak ada sebagai nyawa dan maujud ada sebagai rohani, nyata ada pada nur sebagai jasad, tidak semudah apa yang kita pikirkan. Menyatakan yang tidak ada menjadi ada itu, dari tiga perkara tadi dibutuhkan persyaratan-persyaratan, yaitu kesucian yang mutlak. Makanya diwajibkan kita menjalankan 4 mutlak kesucian tadi demi mendapatkan al-malikul haqqul mubin, mendirikan diri yang nyata. Mana diri yang adanya awal tidak terlihat, akhirnya ada wujud tapi belum nampak, terjadilah maujud kelihatan nampak. Itu prosesnya oleh kebenaran kesucian Allah yang menjadi utama sekali.
Dengan hal demikian dikatakan sebuah hakikat bagi diri kita. Kodrat, iradat, ilmu, 3 syarat untuk menembus, mengenal sebuah wujud diri yang akan menjadi jalan menuju Tuhan. Mengenal suatu jalan menuju Tuhan adalah dengan mendirikan diri hakikat yang ada di dalam diri itu sendiri. Itu dinamakan mendirikan diri di dalam diri. Diri hakikat yang dimaksud di sini adalah diri wasilah dari Allah. Apa yang dikatakan diri wasilah oleh Allah? Berwasilah Allah dengan batinnya, nyawa bagi kita. Berwasilah Muhammad pada zatnya adalah rohani bagi kita. Berwasilah Adam pada nurnya, jasad bagi kita. Di dalam jasad ada 3 kodrat, aras, kudsi, dan keramat. Ini yang dikatakan dengan kodrat, iradat, ilmu. Apakah jasad kita sudah berasal dari keramatnya Allah? Apakah rohani kita sudah berasal dari zatnya Allah? Dan apakah nyawa kita memang sudah berasal dari batinnya Allah? Untuk mewujudkan ini perlu pensucian yang lebih dalam. Jamaah yang dirahmati Allah, grup D1 yang dimuliakan Allah. Dengan kita mempelajari tangga-tangga tauhid menuju ilahiyahnya Tuhan, menuju diri berkodrat Tuhan, ini adalah tujuan utama. Banyak orang bercerita tentang ilmu tapi tidak nyata. Berbeda, banyak orang berbicara tentang diri tapi tidak nyata. Banyak orang bercerita tentang batin tapi tidak nyata. Kenapa? Karena kodrat itu kekuatan. Kalau hanya sekadar bercerita, ini bukan sebuah kekuatan. Sementara iradat itu kekuasaan. Siapa yang menguasai kita? Dan ilmu adalah wujud zahirnya. Siapa yang kita lihat ini? Kalau memang akhirnya akan dikembalikan kepadanya, di mana kamu terima wujud ini? Kapan? Di mana? Di alam mana? Ini harus jelas. Inilah yang namanya amanah, menjaga titipan. Apa dan kapan dia titipkan jasad ini? Di dalam jasad ada diri. Mana diri yang bisa berhubungan dengan Allah? Kalau jasad adalah penampakan dohirnya Allah, bukan diri yang bisa menghadap Allah. Dengan demikian kita harus melakukan pembersihan dan pensucian dari 4 kodrat yang telah diajarkan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, kita berusaha bagaimana kita bisa menyatakan Al-Malikul Hakul Mubin. Al-Malik, aku dibangkitkan. Hakul, berupa diri. Mubin, nyata. Sudahkah berupa diri yang nyata ini kebangkitan Allah, kebangkitan dari zat dan sifatnya? Kalau belum, berarti belum dirinya Allah, belum miliknya Allah. Karena milik Allah itu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Aku jadikan 7 lapis langit dan aku jadikan 7 lapis bumi. Aku ada di antara keduanya. 7 lapis langit bukan langit yang biru itu. 7 lapis bumi bukan bumi yang tanah ini, tapi 7 aras dan kutsinya Allah. 7 kekuatan Allah pada bumi, 7 kekuatan Allah pada langit. Namanya kekuatan sifat zahir dan batin. Jadi kalau ada sifat zahir dan batin, mana zahir itu jasad, mana batin itu nyawa. Siapa yang ada di antara nyawa dengan jasad? Iwama bainahuma, berdirilah aku di antara keduanya. Mana yang dikatakan diri, mana dikatakan diri yang berdiri, dan mana kan dikatakan diri yang sebenar-benar diri.
Ini 3 kodrat wajib dikaji. Dalam hal ini menuju pengkajian 3 kodrat, biar kita man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal diri, wa qad aroha rabbahu, maka dia akan mengenal Tuhannya. Tapi ternyata apabila man arafa rabbaha wa qad khailan nafsah, apabila dia tidak mengenalku, maka jadilah dia diri yang bodoh. Nah, ini yang kita khawatirkan. Untuk itu mari kita tingkatkan kebenaran belajar tauhid ini dengan bersuci terlebih awal. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimakumullah, grup D1. Dalam kita mencapai perjalanan tersebut dibutuhkan hati nurani, dibutuhkan hati dan niat yang benar, dibutuhkan semangat yang kuat, dibutuhkan kecintaan kepada Allah. Tapi kalau kita melaksanakan pencarian di jalan Allah tanpa ada rasa cinta kepada Allah, mustahil itu akan terjadi. Tidak akan mungkin bisa terjadi sesuatu yang kita cari dengan akal dan ilmu, dengan mengumpulkan ilmu-ilmu sehingga kita merasa ingin hebat, merasa ingin bisa. Ini hal yang tidak mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan zahir dan batin Allah ini. Diri adalah walazina jahadu fitnah lahadiyahum subulana, Ankabut 69. Diri adalah jalan yang bersungguh-sungguh dicari menuju Tuhan. Apabila benar-benar kita bersungguh-sungguh menuju jalannya, maka Allah berjanji akan memperlihatkan. Artinya apa? Kalau memang kita betul-betul bersungguh-sungguh mencari jalannya Allah, maka akan kita lihat diri kita ini adalah jalan menujunya. Kodrat, iradat, ilmu, 3 wasilah dasar utama untuk mencapai tujuan pendekatan diri kepada Allah, atau disebut dengan mukharabun, bermukharabin. Kalau memang kita sudah punya niat bermukharabin, bagaimana kita bisa mendekatkan diri dengan Allah? Tentunya kita dengan mendirikan kodratnya terlebih dahulu. Jangan nanti kodrat, iradat, ilmu ini menjadi sebuah cerita dari tidak ada, batin kosong pada nyawa, ada dan tiada. Wujudlah zat Allah yang ditiupkan ruh berupa rohani, mulai dia ada. Yang terakhir barulah mekar zat melahirkan nur. Jelaslah ruh hidup berupa jasad, maka nyatalah nur berupa jasad, maka nyatalah ilmu. Makanya kodrat, iradat, ilmu dijalankan, ditajalikan, harus bisa dilaksanakan, bukan hanya diketahui melalui kajian atau cerita. Dengan ini kita butuh suatu persyaratan, yaitu bersuci dengan sepenuhnya. Maka laksanakan ibadah pensucian tersebut, insya Allah mabrur. Demikian untuk kita lakukan muzakarohnya. Baik, kita bermuzakaroh. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan jamaah menekan tanda ininya, muzakarohnya. Siapa yang juru tablik, silakan. Boleh dipimpin sementara oleh Nurlimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah dijelaskan oleh Buya, sebelum kita masuk kepada ilmu, kita harus melaksanakan adabnya dulu, yaitu 4 taharah. Alhamdulillah yang hadir ini Buya sudah selesai melaksanakan 4 taharah. Dan
Untuk selanjutnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang ingin bertanya atau ada yang sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Buya, kami persilakan dengan mengangkat tanda tangan. Pak Rul, ini silakan Pak Rul ngangkat tangannya. Silakan. Rusdiana Yakub. Jadi kita wajib melaksanakan taharoh itu. Coba silakan. Ada tuh Isa. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya selesai buat taharah sampai taharah total. Pada kenyataan diri itu sampai ke hari ini keadaan diri saya 24 jam sebelah kanan ni macam bunyi dia berdengung kuat. Cuma saya tak faham juga. Jadi 2 hari lepas saya balik ziarah ibu saya dengan adik saya tak sihat. Saya langsung teruskan yang Fatihah tu. Berlaku nyatanya dia nampak bintang-bintang, saya pun tak faham lah kan. Tapi diri saya memang belah kanan ni masa taharah keempat tu sorenya memang berdesing kuat sampai sekarang. Tapi saya boleh berbual lah, cakap macam gitu. Itu mohon di pencerahan daripada Buya lah. Ya. Ini masa kita tampil dalam tausiah, tak tampil dia bahas cakap daripada isi apa yang kita tengok, apa yang kita rasa. Ya. Tak masa lah kita bahas, tak masa lah kita cakap tu, tapi itu setelah nanti 10 minit pada kedua, kita kedua session kedua kita baru tak bahas. Sekarang kita bahas mengenai kodrat iradat daripada ilmu. Apa kita tausiah, itu jadi pokok bahasan kita ni. Nah, ini apa tajuk yang kita bahas, tajuk itulah yang kita bahas dulu. Nah, macam tu, apa yang kita tak tengok atau tak rasa, tetap boleh kita bahaslah di sini. Faham? Baik Buya. Macam tu jemaah. Jadi kita ni harus sesuai dengan tajuk apa yang kita tausiah. Nah, itulah yang kita cakapkan dulu. InsyaAllah. Kecuali pada pada 10 menit nanti terkilah. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ibu silakan Bu. Ibu mengangkat tangan. Silakan. Suaranya tak ada. Ditekan tanda suaranya, tangan suaranya ditekan. Bu, itu audionya dibuka Bu, pencet tanda audio Bu. Tanda audionya ditekan Bu, biar hidup mic-nya. Tanda tangan suaranya. Baik, dilanjutkan. Baik, kita Lanjut yang lain kalau ada yang mau bertanya tentang yang sampaikan Buya tadi. Baik. Jadi dalam pemahaman tausiah tadi kita harus benar-benar mempelajari akan kita masuki masa pemahaman kepada 3 kodrat tersebut. Setelah kita benar-benar
sudah melakukan, ya, sudah melakukan apa yang dikatakan dengan masa suci. Nah, kalau kita lakukan masa suci itu dengan benar, nanti barulah kita menuju masa awal. Masa awal yaitu mendirikan diri hakikat, mendirikan hakikatnya diri. Insya Allah akan menuju makom kepada pelajaran kodrat, iradat dan ilmu ayat bagi diri kita, insya Allah. Baik, saya nanti kembali 10 menit lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.